Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Farhan Saputra sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok lainnya yaitu satu Farisila Mutiararis, kedua ada Nabila Amelia Putri, ketiga ada Tarisha Asya Adila. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang peranan mahasiswa untuk memberantas korupsi. Sebelum melakukan pembahasan mendalam mengenai materi tersebut, alangkah baiknya kita mendalami terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Pengertian korupsi secara umum ialah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Tentunya korupsi ini perbuatan yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Orang yang melakukan tindakan korupsi bisa disebut dengan koruptor. Untuk tindak pidana korupsi sendiri dapat terjadi tidak hanya di tempat-tempat tertentu, melainkan dapat terjadi di mana saja. Contohnya di lingkungan pemerintahan, di sekolah, tempat kerja, maupun tempat tinggal. Faktor penyebab korupsi. Menurut Jack Lowney, akar penyebab korupsi ada 4, yaitu greedy, opportunity, needs, dan expose, atau yang lebih sering dikenal dengan GONE Theory. Greedy artinya keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi, karena koruptor adalah orang yang tidak pernah puas akan keadaan dirinya. Opportunity artinya sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. Needs artinya sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Expose artinya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. Bentuk-bentuk korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dan dari 30 jenis tindak pidana korupsi, pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut. 1. Merugikan keuangan negara. Contohnya menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri. 2. Suap menyuap. Contohnya menyuap pegawai negeri. 3. Penggelapan dalam jabatan. Contohnya pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. 4. Pemerasan. Contohnya pegawai negeri memeras pegawai negeri lainnya. 5. Perbuatan curang. Contohnya pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. 7. Gratifikasi. Contohnya pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Adapun dampak-dampak dari korupsi, yaitu lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, akses masyarakat miskin semakin terbatas, terganggunya sistem politik dan pemerintah, buyarnya masa depan demokrasi, dan runtuhnya penegakan hukum. Lantas, bagaimana peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Sebagai mahasiswa, tentunya kami memiliki peran yang sangat penting terhadap pemberantasan korupsi. Sebab kita diyakini memiliki kompetensi dasar, yaitu intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dan mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi, sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa tanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Dengan kompetensi yang kita miliki tersebut, kita mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, dan mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Jadi kesimpulan dari keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Hal ini bermula dari budaya ketidakkejujuran, kemalasan, serta hal-hal yang dianggap kecil dan sepele, namun notabene yang sebenarnya budaya itu dimulai dari sini. Yang kedua lingkungan
masyarakat terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga, lingkungan kampus. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.